Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonean, teman-teman. Oke, kali ini teman-teman, banyak di antara teman-teman itu yang hobi sekali untuk merestart pabrik atau kembali ke pengaturan pabrik atau mereset ulang HP teman-teman itu ke pengaturan pabrik ya, teman-teman. Namun sebenarnya dalam mereset pabrik itu ada peraturannya, teman-teman. Dan di sini jika kita tidak menggunakan aturan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan smartphone yang kita reset pabrik atau smartphone yang kita restart ulang pabrik itu akan mengalami trouble atau kendala, teman-teman. Namun sebelum video selanjutnya, saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe dulu di channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang putar dulu intronya, check it out. Nah, kami akan mencoba memvisualisasikan, menjelaskan secara visual terkait apa saja sih resiko yang akan kita terima ketika kita mereset HP kita, dan posisi seperti apa ketika kita itu perlu mereset HP kita ya, teman-teman. Ya, semoga dengan adanya konten ini kita nanti dapat mencegah ataupun meminimalisir proses perestartan pabrik, karena memang diantara teman-teman itu memang banyak sekali yang dikit-dikit itu restart pabrik. Sebenarnya restart pabrik itu kan memang harus ada aturannya dan harus dalam keadaan yang tertentu saja. Dan di sini efek atau impact dalam melakukan perestartan pabrik yaitu sedikit demi sedikit akan melemahkan kinerja dari eMMC ya, teman-teman. Apa sih eMMC itu? Secara fungsi eMMC itu merupakan otak dari sebuah penyimpanan dari smartphone kita, teman-teman. Jadi bayangin aja deh ketika manusia tiada otak atau manusia tanpa otak. Tolol. Itu gimana rasanya? Jadi di sini eMMC itu otak dari HP kita itu loh. Jadi ketika suatu otak itu melemah, jadi efeknya kan ya trouble atau bootloop ya, teman-teman. Itu bootloop itu ciri-ciri yang utama ya, teman-teman. Jadi dalam perestartan pabrik itu sendiri sering terjadi bootloop, teman-teman, jika itu tidak kuat, teman-teman. Jadi di sini ketika bootloop itu ada pun penyebab bootloop ya, teman-teman, yaitu yang pertama itu custom ROM atau pernah di custom ROM, sering gonta-ganti OS Android, teman-teman. Jadi di sini ketika kita custom ROM, kita itu kan software itu kan tidak asli dari smartphone kita ya, teman-teman. Jadi bisa diibaratkan itu dapat melemahkan sistem kinerja dari smartphone kita. Jadi di sini otaknya melemah ketika kita restart pabrik kalau sering gonta-ganti OS Android ya, teman-teman, atau custom ROM, teman-teman. Untuk yang kedua yaitu sering mematikan HP tanpa tombol power, teman-teman. Jadi kalau di HP zaman dulu itu jenisnya Oppo Neo 3, Vivo Y15 yang kecil segini itu kan ya. Jadi di sini baterainya itu kan baterai belum tanam. Jadi sering kita itu melakukan aksi pematian atau menonaktifkan HP itu tanpa menggunakan tombol power, langsung aja cabut baterainya. Itu akan menyebabkan down gitu loh, down kinerja HP itu kan ya. Jadi ibaratnya itu ya kaget gitu aja sih. Jadi pentingnya mematikan tombol power ketika menonaktifkan HP itu kan seperti itu, biar supaya tidak kaget. Oke, yang ketiga yaitu sering melakukan flashing, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sering menge-flash atau flashing lah di counter itu ya bahaya, teman-teman. Jadi dapat melemahkan suatu kinerja HP itu kan. Sebenarnya sih flashing itu dilakukan ketika HP teman-teman mengalami trouble, bukannya HP teman-teman itu tidak ada kendala, cuma penuh datanya terus di flash lagi. Sebenarnya melakukan flashing itu kan ketika mengalami kendala saja. Dan di sini yang terakhir yaitu sering melakukan restart pabrik seperti rumus pertama. Jadi di sini melakukan restart pabrik itu dapat mengakibatkan yaitu berkurangnya kinerja dari smartphone kita, khususnya pada sektor eMMC. eMMC tahu sendiri kan, yaitu otak dari suatu penyimpanan yang ada pada smartphone kita.
Jadi seperti itulah. Jadi HP saya aja di restart pabrik berkali-kali tidak masalah, mungkin belum saatnya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya secara konsep, secara rumus MMC itu jika kita restart terus-menerus itu kan kinerja dari MMC itu kan bekerja penuh ya. Dalam perestartan pabrik itu tidak sama dengan apa ya? Tidak sama dengan kita memainkan HP secara normal gitu teman-teman. Jadi ketika HP itu merestart pabrik, MMC itu bekerja dengan secara optimal. Jadi dia memang apa ya, kira-kira ketika orang dipekerjakan secara paksa itu kan akan melemah tenaganya. Jadi seperti itulah analogi dari MMC ketika di restart pabrik teman-teman. Jadi bagaimana untuk teman-teman yang hobi sekali dalam perestartan pabrik, yang dikit-dikit restart pabrik, menurut saya restart pabrik itu tidak masalah, and it's not problem. Jadi tidak ada kendala ya, tidak ada kendala, asalkan tidak sering-sering aja teman-teman. Jadi dalam membeli smartphone kita tidak tahu itu sering di restart pabrik atau tidak. Jadi hati-hati saja dalam membeli smartphone ketika dalam kondisi second teman-teman. Kalau kita membeli HP itu dalam kondisi baru itu gampang, karena memang dalam kondisi baru itu asal usulnya jelas, tapi dalam kondisi second mungkin dapat dipertimbangkan ini HP bagaimana penggunaan user yang sebelumnya, apakah user yang sebelumnya itu barbar. Jadi memang secara rumus MMC ketika kita restart pabrik akan melemah ya. Melemah karena apa? Karena bekerja dengan secara optimal hingga saja terkuras sudah habis tenaga dari MMC itu sendiri. Menyebabkan apa? Ketika MMC itu sudah melemah, itu akan berakibat bootloop. Bootloop pun sudah bisa dilakukan flashing, dan flashing itu pun ketika flashing itu ada batasannya teman-teman. Flashing itu sendiri rata-rata 3 kali. Setelah 3 kali itu sudah cukup melemah dari kinerja MMC itu sendiri ya teman-teman. Jadi ketika flashing itu melebihi dari 3 kali, mungkin kalaupun ada HP-HP dari teman-teman itu yang masih selamat, itu belum saatnya saja. Mungkin karena faktornya MMC dari HP teman-teman itu cukup kuat, tapi jika MMC itu cukup lemah bisa menyebabkan mati total dari MMC-nya. Jadi seperti itulah, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan dan supportnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye. Bye.